النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahmad yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di tengah-tengah kita semua. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, agenda kita pada sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, selamat datang ya kepada teman-teman yang baru saja bergabung di forum kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum kita mulai gitu ya, jadi ini sebenarnya Mas Ido udah bergabung sama kita ya. Kalau di tempat saya di sebelah kiri saya, nggak tahu kalau di tempat teman-teman. Nah, kita coba review sedikit gitu, apa yang mungkin sudah kita bahas di hari-hari sebelumnya. Nah, jadi kalau di hari pertama kita udah bahas tentang bagaimana how to define your market. Jadi bagaimana cara kita menentukan bisnis kita cara menentukan pasar kita dalam berbisnis agar nantinya barang atau produk yang kita pasarkan itu mungkin juga berlaku untuk event ya, produk, event atau barang atau mungkin organisasi gitu ya, yang kita pasarkan itu sesuai dengan kebutuhan dari pasar kita gitu. Jangan sampai nantinya kita udah nentuin atau udah bikin barangnya capek-capek, bikin produknya capek-capek, tapi ternyata marketnya salah gitu, atau mungkin nggak sesuai dengan apa yang diinginkan market gitu. Nah, terus di hari kedua kita belajar gimana sih pentingnya branding terhadap produk kita gitu atau bisnis kita gitu. Bagaimana nantinya branding itu benar-benar berpengaruh dengan psikologis pembeli atau pasar ketika mereka menginginkan produk kita gitu. Dan kemarin kita belajar tentang salah satu bentuk dari entrepreneur itu sendiri gitu. Apa? Kita menyebutnya dengan sociopreneur gitu. Yaitu adalah orang-orang yang menggabungkan antara yang namanya entrepreneur dengan sosial gitu. Nah, itu kemarin salah satu contohnya ya, yang mengisi adalah Ricky dari Fit-in gitu. Dan Fit-in sendiri merupakan salah satu bentuk startup berbasis sociopreneur gitu. Jadi mereka nggak cuma berbisnis, nggak cuma jualan, tapi juga mereka mengangkat nilai-nilai sosialnya nih. Jadi mereka mencoba untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di kehidupan mereka, yang ada di sekitar mereka dengan bisnisnya gitu. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan materi yang menurut saya cukup asing ya. Saya nggak tahu nih kenapa panitia milih tema ini gitu, karena ini merupakan satu yang mungkin agak jarang kita temukan dalam
ya dalam hal-hal yang mungkin tidak biasa dilakukan gitu. Maksudnya dalam bisnis gitu. Hari ini kita akan mendengarkan materi tentang TikTok gitu. TikTok di dalam bisnis gitu. Nah, ini akan diisi oleh Mas Ido ya. Ini kalau yang belum tahu fotonya yang ada di sebelah sini. Sebelah sini ya. Sebelah kanan apa kiri sih, itulah pokoknya yang ada di background saya gitu. Dan ini juga sebenarnya beliau sudah hadir bersama kita ya. Halo Mas Ido. Tes. Kecil apa besar suaranya? Udah besar lah. Kan udah balik. Oh, udah. Wih, udah 23 tahun soalnya ya. Iya. Nah, hari ini Mas Ido bakal sharing-sharing nih tentang TikTok di dalam bisnis gitu. Karena kemarin saya sempat baca juga ya, sekarang udah mulai banyak para perusahaan-perusahaan atau mungkin startup-startup yang sudah menggunakan TikTok sebagai sarana marketingnya gitu. Dan ini juga sempat kemarin saya nonton video gitu ya. Jadi katanya TikTok itu merupakan salah satu platform yang kemungkinan akan laku 2 sampai 5 tahun ke depan gitu. Jadi sebenarnya TikTok ini punya peluang yang cukup bagus nih dalam sarana kita marketing. Karena kan kita tahunya selama ini biasanya orang marketing itu lewat Instagram ya. Instagram yang paling banyak kalau misalnya mahasiswa. Tapi kalau misalnya bisnis-bisnis konvensional, biasanya itu lewat Facebook gitu. Atau Twitter juga ada, tapi nggak banyak ya, nggak sebanyak Instagram gitu. Tapi kan untuk TikTok sekarang masih jarang ya gitu. Nah, ketika memang masih jarang yang melakukannya, tapi ketika kita sudah, mungkin ketika ada yang punya bisnis di sini, lalu sudah mulai menggunakan TikTok sebagai sarana marketingnya, yaitu merupakan salah satu awalan yang bagus gitu. Karena itu tadi ya, berdasarkan prediksi, TikTok akan menjadi media sosial yang cukup digandrungi 2-5 tahun ke depan gitu. Nah, jadi itu mungkin untuk awalan ya teman-teman. Harapannya nanti mungkin bisa membawa manfaat gitu buat teman-teman gitu. Nggak cuma buat produk bisnisnya, tapi juga mungkin buat organisasinya gitu. Karena masih jarang ya kayaknya organisasi yang pakai TikTok buat kampanye atau apa gitu. Atau mungkin nih buat teman-teman yang dari LDF gitu. Nah, bisa nih mungkin kalau misalnya nanti menemukan sesuatu yang bagus dari materi ini, mungkin bisa diterapkan dalam media ataupun mungkin sarana syiar di LDF-nya masing-masing gitu. Oke, mungkin saya kayak kebanyakan bicara nih. Oke, Mas Ido, siap Mas Ido? Oke. Oke, mungkin langsung aja ya kepada Mas Ido, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, terima kasih. Sekali lagi pada panitia, padahal saya panitianya, mengundang diri saya sendiri. Curang ya, emang. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya teman-teman dari Forsalam, FPI terutama ya. Ini suara saya lancar ya? Lancar. Tapi kameranya pending ya? Enggak sih, sama aja. Oh enggak? Yes, oke. Sama saya izin menyampaikan screen-nya, share screen. Oke. Oke. Kelihatan? Kelihatan ya Mas Hanif ya? Oh ya, siap. Ya sebelumnya ini ya disclaimer, nggak disclaimer. Jadi ini nanti akan lebih banyak informasinya ketika teman-teman belum bermain TikTok gitu. Tapi kalau teman-teman udah main TikTok pasti mungkin cukup banyak alah, wis ngerti gitu. Tapi cobalah kita nanti aku menyampaikan ya sama-sama masih belajar gitu ya. Aku juga belum bukan TikToker banget juga ya. Cuma tiap hari main TikTok gitu. Tapi nggak ngepost juga, nggak mesti gitu. Tapi kita belajar bareng aja, dan pada dasarnya teori dalam digital marketing ya, atau digital bisnis digital itu kurang lebih mirip-mirip gitu. Nah, aspek-aspek yang mendukung bisnis ya yang sudah kita pelajari ya 3 hal kemarin gitu. Nah, terutama pada media ini, nah nanti coba aku sampaikan salah satunya di ya dalam hal di TikTok ini gitu ya.
Oke, perkenalkan namaku Ido, udah kenal semua insya Allah ya. Maaf ya, emang narsis orangnya. Oke, apa itu TikTok? Ya, apakah kalau ke rumah tetangga, TikTok, Assalamualaikum, ya enggak kan ya. Jadi, TikTok ini kan sosial media yang menurutku unik sih. Seperti pada yang lainnya memang sosial media gitu, tapi kalau teman-teman mungkin tahu Vines, kalau dulu tahu Vines ya, atau 9gag mungkin ya, yang mana itu video singkat gitu. Nah, itulah TikTok gitu. Dan sebenarnya TikTok itu sebelumnya adalah Musical.ly kalau teman-teman tahu. Musical.ly yang lip sync gitu ya. Nah, itu berevolusi menjadi TikTok gitu. Nah, ternyata setelah rebranding itu mereka berhasil ya sampai di poin di mana ini ya. Ini data 2017 ya. Jadi yang 2020 belum nemu aku gitu. 2019 aja udah diunduh lebih dari 700 juta dan aku sangat yakin semenjak corona itu naik banget gitu ya. Kayak TikToker baru itu banyak banget karena corona gitu gabut gitu. Dan itu 700 juta yang pengguna. Kemudian usernya itu ternyata ngalahin Facebook gitu. Usernya itu malah ngalahin Facebook. Dan itu apa namanya? Sebenarnya simple ya dalam kita bisnis itu ya nggak sih? Di mana ada pasar, di situ kita jualan gitu. Di mana ada yang rame, kita di situ jualan. Nah, ibarat terus kenapa kok kita ke TikTok gitu kan? Ya, gampangannya TikToknya nih rame gitu. Ya udah sok tuh, jualan aja di TikTok gitu. Simpelnya kan kayak gitu. Nah, tapi kita nanti bahas lebih lanjut ya. Nah, terus di TikTok ini juga ada ads ya, kayak Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads kayak gitu. Ada yang kalau teman-teman untuk ketika nanti punya sebuah akun, bisa mengiklankan dengan berbayar gitu ya. Nah, nanti itu juga bisa untuk meningkatkan visit engage-nya akun kita. Sebenarnya goals-nya ya dari Facebook Ads, Google Ads maupun Instagram Ads itu ataupun TikTok Ads gitu ya. Sebenarnya di tujuan akhirnya ada di agar orang-orang itu visit website kita. Nah, makanya sebenarnya ini juga nggak kalah penting dalam teman-teman ketika mengembangkan sebuah bisnis, itu harapannya ada website atau ada satu platform yang mana itu jadi tempat pusat informasinya, yang mana nanti user atau calon konsumen itu bisa datang ke situ dan mendapatkan informasi lengkap tentang bisnis kita. Nah, biasanya FB Ads, Google Ads, dan sebagainya ini memang untuk jalur utama gitu ya, gerbang utama. Oh, iklan apa nih gitu kan? Nanti user baru bergerak ke visit ke website kita. Dan itu menjadi memperbesar peluang ya untuk user itu jadi customer kita kayak gitu. Itu ads gitu ya. Nah, kemudian di TikTok ini juga penggunanya kebanyakan umur 16 sampai 24 tahun. Atau ya bisa dibilang milenial gitu ya. Dan kebanyakan cewek gitu. Makanya bisa dibilang bisnis yang ini ya kayak skincare gitu-gitu, kosmetik itu juga cukup populer gitu. Oke. Nah, kemudian ini info-info yang mungkin belum banyak yang diketahui gitu ya. Dulu awalnya TikTok cuma bisa 15 detik gitu. Terus upgrade sekarang bisa terus upgrade kemudian bisa semenitan lah kalau video. Nah, sekarang bisa 3 menit. Nah, parahnya adalah kalau di YouTube kita bisa lihat durasinya gitu ya. Berapa menit, udah berapa menit. Nah, kalau di TikTok ini itu kan tergantung settingan usernya ketika upload. Jadi bisa kelihatan itu pun cuma garis bar gitu ya. Durasinya gitu, set gitu dong. Nggak ada menitnya gitu. Jadi kita kadang saking menikmatinya gitu nggak tahu ternyata udah habis 3 menit gitu. Nah, itu yang bahaya. Tapi ya menguntungkan karena video yang berdurasi lama, yang membutuhkan lama memang jadi bisa gitu. Tapi sebenarnya user kalau nggak begitu menarik, kelamaan itu juga nggak ini. Karena informasi kan sekarang banyak ya. Jadi kita atau pengguna itu kecenderungannya menginginkan informasi secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya.
tapi kita bisa dapat semua informasi gitu. Nah, makanya seringkali kalau udah kelamaan itu orang udah excited-nya berkurang gitu. Makanya gimana kita bisa kreatif kan mengatur video itu dalam durasi yang pendek. Itu lebih baik. Pokoknya durasinya pendek itu pasti lebih baik. Nah, terus yang kedua butuh followers untuk terkenal. Nah, nanti juga sambil tak gitu ya, gimana plotnya TikTok gitu. Ada, jadi sebenarnya ada halaman following, itu akun yang kita follow. Kemudian halaman yang kedua adalah for you page. Itu kayak explore kalau di IG. Nah, itu adalah halaman yang mana semua orang bisa masuk gitu. Kita yang nggak punya followers pun, aku nih, cuma followers cuma 20 nih. Tapi kemarin videonya yang nonton bisa sampai 30 ribuan. Nah, itu uniknya TikTok. Dan itu bakal teman-teman banyak temui lah. Gitu kan. Nah, terus kemudian kontennya itu macam-macam banget. Memang yang bikin TikTok terkenal tuh nari-nari gitu ya, gini-gini doang gitu. Dan yang ngedance lah yang mendominasi gitu. Tapi sebenarnya sekarang udah banyak banget nih, mulai dari masak, tutorial sesuatu tuh maksudnya misalnya untuk merapikan daftar pustaka di Microsoft Word gimana caranya? Ada, banyak kayak gitu. Terus gimana sih untuk merge cell di Excel kayak gitu-gitu. Tutorial yang terus gimana desain yang baik dan sebagainya itu banyak. Terus dakwah juga ada. Nanti aku tunjukin contohnya lah ya. Terus ada yang cerita-cerita juga curhat. Nah, itu juga banyak lah orang yang curhatnya di TikTok gitu ya. Ya, emang tiap orang beda-beda gitu. Terus ada yang sharing ilmu kayak self development gitu, self improvement itu juga ada kayak kesehatan mental dan sebagainya gitu. Nah, itu memang yang masih banyak juga ya video-video lucu, video-video parodi. Nah, itu banyak. Nah, tapi memang ini nih sebenarnya semua sosial media itu sifatnya, kalau kemarin ya, belum lama ini aku dapat kesempatan sempat satu webinar sama Pak Imade Andi Arsana, kalau teman-teman tahu, dan beliau menyampaikan kalau sosial media itu sebenarnya sifatnya netral gitu. Jadi kan dulu sempat kontroversial ya toh, karena banyak akun postingannya tidak senonoh gitu. Kemudian juga sampai bahkan diblokir gitu sama Kominfo gitu ya, sempat diblokir. Nah, itu sebenarnya yang salah siapa gitu. Nah, itu kan usernya gitu. Karena pada dasarnya sosial media itu sifatnya netral. Tinggal mau kita gunakan seperti apa ya. Kalau kayak anggapnya seperti pisau gitu. Kita mau buat motong buah atau buat bunuh orang gitu. Nah, itu kan balik ke kita, balik ke usernya. Makanya tapi ya tetap nggak bisa kita pungkiri. Banyak konten-konten yang masih bisa dibilang kotor gitu ya. Kayak nggak baik lah buat kita gitu. Tapi separah-parahnya, kalau parah pun pasti udah di-delete gitu. Masih dalam taraf wajar pastinya. Jadi tipis-tipis ya. Makanya, dan algoritma yang dimunculkan di TikTok kita, itu sebenarnya yang sering kita like. Jadi kalau makin banyak, loh kok ada yang gitu-gitu, bisa jadi. Ya nggak sering ya. Maksudnya kadang-kadang ada yang masuk kayak gitu, itu wajar banget. Gitu. Itu tuh kan ngetes ya, algoritma itu kan belajar dari itu ya. Pastilah kecenderungannya menghadirkan yang sering kita like, yang sering kita sukain. Tapi tetap menghadirkan yang lain untuk ngetes kita. Kita itu suka apa enggak. Nah, algoritma itu belajar dari situ. Oke, next ya. Nah, kemudian di fitur di TikTok. Nah, enaknya di TikTok adalah bisa ngedit langsung videonya gitu. Aplikasi platform edit video yang lain gitu. Walaupun TikTokers yang expert-expert itu juga banyak yang udah pakai InShot, VN ataupun editor video yang lain kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya simple kalau kita mau nggak ribet itu bisa banget di TikTok. Tinggal rekam langsung bisa. Rekamnya itu bahkan bisa sambil di timer, bisa di pause, bisa pakai filter video, filter suara gitu. Kemudian bisa langsung masukin sound-nya yang tersedia di TikTok gitu. Dan juga ada juga kayak fitur duet. Jadi kayak orang nih bikin video, kita duetin di sebelahnya. Itu juga bisa. Nah, terus
Ada juga nih yang terakhir yang unik nih adalah edit video dan suara dengan sinkron. Jadi maksudnya kita nih punya beberapa, misalnya 10 video, durasinya 10 detik lah. Nah, kita mau bikinin dirangkum di satu video yang jadinya cuma semenit misalnya. Dari 10 detik kali 10 video kan 100 detik ya harusnya. Nah, tapi kita cuma ubah jadi 60 detik. Nah, kita bisa tuh pakai sync gitu. Nanti TikTok-nya sendiri yang menyesuaikan tuh cut-cut-nya. Dan kita bisa masukin sound-nya kan ya. Nah, nanti juga TikTok-nya itu juga sendiri nanti yang akan menyesuaikan sama sound-nya gitu. Bisa sama beat-beatnya nanti itu bisa pas gitu. Editannya bisa pas gitu. Nah, itu makanya unik dan kerennya TikTok gitu. Nah, terus apa aja yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, kalau kita cuma scrolling doang ya jadi hiburan ya, jadi ya bisa belajar juga gitu ya, karena banyak tadi ya kayak dakwah, terus akun tutorial, bantuan dan sebagainya. Tapi ya ketika kita aktif posting, kita jadi user yang aktif ya bermanfaat juga. Kita bisa eksis gitu ya. Buat apa eksis? Ya tergantung. Tiap orang lain punya tujuannya masing-masing gitu ya. Ketika eksis, pasti itu peluang besar kita melakukan sesuatu lebih lebih mudah, lebih berpeluang besar, lebih bisa dibantu, lebih kolaborasinya bisa peluangnya terbuka lebar itu karena eksis gitu. Nah, tapi kan balik nih, tujuannya ke mana? Nah, oke, berarti tujuannya ke bisnis nih. Nah, bisnisnya ya bisnis apa gitu ya? Bisa kuliner, bisa mungkin jual jasa ataupun jual baju dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita nggak bahas itunya ya. Terus apa sih bisnis yang cocok yang di TikTok? Sebenarnya semua bisa gitu. Tinggal nanti ngemasnya gitu ya. Nah, terus gimana sih langkah memanfaatkannya? Nah, ini sebenarnya salah satu metode yang dipakai ketika kita mengembangkan salah satu sistem informasi ataupun mengembangkan sebuah aplikasi gitu ya. Dari kuliahku lah. Itu sebenarnya ini sederhana metodenya, tapi ini dipakai untuk keseluruhan, menurutku keseluruhan ya, nggak cuma bikin aplikasi gitu ya. Tapi ya kita ngelakuin sesuatu di organisasi gitu ya, mengembangkan sebuah program kerja misalnya, atau mengembangkan apapun lah, apapun. Langkah ini tuh langkah sederhana yang semua orang juga tahu gitu kali ya. Loh, jangan salah, apa namanya, bahkan plan ini suka lupa loh orang-orang gitu. Orang kadang nggak begitu benar-benar merencanakan gitu, tapi langsung ya udah sih coba dulu aja. Oke, nggak salah sih. Makanya ketika mungkin minim di plan-nya, tapi langsung do, tapi jangan lupa untuk ceknya gitu ya. Oke, langsung ke ini aja ya, breakdown satu-satu gitu ya. Nah, yang pertama adalah plan ya. Simpelnya adalah merencanakan. Nah, sebenarnya langkah lebih baik ketika kita sudah selesai dengan value bisnis kita, apa yang mau kita jual dan market kita udah jelas gitu. Misalnya kita udah tahu kita mau jualan donat gitu misalnya, dan yang kita sasar adalah umur milenial. Nah, maka itu yang harus dipegang, value dan marketnya. Kemudian di breakdown, dikonversi ke dalam konten. Hanif pasti ngerti banget lah yang ini mah sebenarnya harusnya Hanif ini yang ngisi. Cuma karena ada TikTok-nya gitu, jadi saya. Gitu. Nah, kemudian tekan nih konten soft selling dan hard selling. Sebenarnya karena gini, ini nggak cuma dipakai di TikTok ya, sebenarnya di keseluruhan media. Hanif pasti sepakat gitu ya. Karena ibarat kita nih jual donat gitu. Kita apakah setiap hari kita ngepost donat gitu. Ini donat 1.500 gitu. Besoknya donat 1.500. Kan enggak gitu ya. Donat 1.500. Kan enggak gitu. Akan sangat bosan dan orang, ya apaan sih donat gitu. Tapi kita ketika bisa bikin konten yang soft selling, apa sih gitu. Misalnya kita tiba-tiba bikin nih, tahu nggak sih teman-teman, donat ini, donat kita nih unik gitu. Misalnya dikasih tahu, bikinnya dari kentang, misalnya HP kentang. Ternyata terbuat dari HP kentang. Ini unik loh gitu, daur ulang dari HP kentang jadi donat kentang gitu misalnya. Nah, itu kan itu salah satu trik-trik tadi untuk mengembangkan konten. Terus gini misalnya,
oh ada gizi-gizinya donat nih, ada vitamin C di situ, ada apa. Nah, itu diceritain gitu. Itu di konten-konten yang seperti itu bisa mulai di breakdown. Walaupun nanti, nanti dibungkusnya videonya isinya apa ya? Nah, di breakdown dulu aja yang penting gitu, ide-idenya gitu. Terus misalnya sebenarnya yang mudah ya, ketika kita memposting sesuatu adalah bagaimana kita bisa merelatekan atau menghubungkan diri kita, menghubungkan postingan kita dengan user, dengan pengguna atau dengan calon customer atau market lah. Gimana caranya bisa relate? Ya cari yang lagi ngetren atau dekat dengan market kita. Misalnya milenial ya, berarti apa permasalahan kuliah misalnya. Oke, kita bisa masuk tuh ke situ. Kalian suka begadang, ngerjain skripsi ataupun laporan. Nah, biasanya butuh cemilan kan. Nah, kayak gitu gitu loh. Nah, ini nih ada donat, gini gitu. Jadi emang cara masuknya gitu. Nah, mungkin itu kan masih ujung-ujungnya jualan gitu. Oke, kita lebih soft lagi, bisa. Misalnya kalian suka begadang untuk praktikum atau skripsian. Nah, sebenarnya ada loh kiat-kiat untuk begadang tapi tetap sehat. Nah, kasih tips. Orang akhirnya akhirnya orang kan lupa ya. Ini jualan donat kan nggak ngerti gitu. Lihat tipsnya apa aja sih emang. Pasti kan orang yang sering begadang itu relate banget. Ini aku sering begadang nih gitu. Terus kita ngecek tipsnya adalah tidur sebelum begadang. Oke gitu. Yang kedua olahraga ketika pagi. Oke gitu. Yang ketiga ini, yang keempat adalah siapkan cemilan kamu. Nah, cemilannya apa? Nah, ujung-ujungnya donat. Gitu. Boom gitu ya. Nah, jadi emang pentingnya nih plannya. Plannya ini penting. Oh, kok enak banget ngomongnya gitu. Ya emang merencanakan tuh paling enak gitu ya. Mewacanakan tuh paling enak. Tapi nggak masalah loh. Daripada kita tidak merencanakan, kita nggak ngerti mau ngerjain apa. Sedangkan ketika kita merencanakan, udah tahu mana nih yang possible, mana yang masih sulit dijangkau kayak gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk menentukan timeline-nya. Walaupun sebenarnya intinya di timeline adalah konsistensi dan rutinitas gitu ya. Nanti aku jelasin lebih lanjut. Oke, yang kedua adalah do ya. Maksudnya ya udah lakuin gitu. Konsisten gitu ya. Nah, dengan periode waktunya. Nah, gini. Jadi mungkin kan ada yang kalau punya bisnis atau organisasinya atau media yang mungkin teman-teman kelola di Instagram itu kayak udah ada pekan posting satu kali misalnya, atau ada rubrik apa gitu. Misalnya aku di Raih Cita ya, itu ada tiap hari Senin upload cerita-cita, yaitu cerita-cerita yang inspiratif tiap hari Senin. Kemudian tiap hari Jumat kita posting tips and trick kayak gitu ya. Jadi udah ada periodenya. Itu sangat baik. Tapi terkhususon gitu ya di TikTok itu sebenarnya teman-teman lebih bagus itu posting aja tiap hari. Walaupun ntar kontennya apa? Ya udah goyang-goyang gitu ya. Tapi sebenarnya sambil dikasih ringan aja gitu, value-nya ringan aja, nggak usah berat-berat. Atau ya pun goyang doang nih, jelek-jeleknya nih cuma goyang atau cuma lip sync atau apa. Teman-teman coba kasih gitu, karena bener-bener nggak ngerti, bener-bener kita nggak bisa prediksi mana tuh yang viral, mana tuh yang enggak gitu. Apalagi kalau kita belum rajin upload, kita nggak tahu kecenderungan user terhadap postingan kita tuh seperti apa. Nah, makanya itu lebih bagus sih tiap hari. Walaupun tadi mungkin, kalau tiap hari kan kualitasnya gimana ya, tapi kita tuh nggak tahu konten mana yang bisa nge-reach user yang akhirnya membuat kita viral gitu. Soalnya benar-benar ada di user itu cuma cukup post 1 atau 2, kemudian dia followersnya langsung jutaan. Teman-teman kalau tahu Tarak Takdung, nama saya Almira, Tarak Takdung 2020, Tarak Takdung. Itu dia cuma ngepost 1 tok itu, yang nonton langsung 30 juta videonya. Kemudian yang follow dia sekarang udah lebih dari 1. Itu cuma gara-gara 1 video gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada yang tahu nih video mana yang bakal membuat bisnis kita tuh atau yang kita lakukan itu terkenal viral gitu. Nah, tapi
kita bisa tetap harus ada kiat-kiat yang kita usahakan apa. Nah, ini manfaatkan dance atau sound yang lagi ngetren gitu ya. Karena memang selain dari algoritma tadi memunculkan yang sering kita sukai, tapi juga munculkan yang sedang ngetren gitu ya, dance ataupun sound tadi. Kalau ada lagu apa yang lagi ngetren pasti nongolnya itu mulu. Terus ada dance apa yang itu mulu. Nah, makanya teman-teman ketika ngupload itu pasti akan mudah gitu muncul di TikTok-nya orang-orang. Dan jangan lupa juga manfaatkan video yang sedang viral gitu. Jadi ini ada fitur duet gitu ya. Jadi teman-teman cuma ngeliatin videonya orang diliatin, itu juga udah bisa viral. Itu kerjaan. Itu kemarin aku kayak gitu 30.000 yang nonton. Ya itu lucu, orang-orang tuh lucu. Kita nggak ngerti yang mana. Nah, dan kita bisa nge-react juga sih. Maksudnya kita ngomong, misalnya kita nggak setuju atau apa, itu bisa tuh, di duet itu. Makanya orang nggak sedikit juga yang viral karena duet. Oke, yang ketiga adalah cek ya. Kemudian cek ini lebih ke evaluasi nih. Iya, jangan lupa menjadikan akun ke TikTok Pro. TikTok Pro itu sebenarnya itu gratis. Seperti kalau teman-teman Instagram diubah ke publik ya, ke apa namanya, akun bisnis. Nah, kayak gitu ya. Aku pun IG-nya akun bisnis gitu ya. Jadi apa ya sebenarnya sesimpel biar bisa ngelihat engagement-nya kayak gitu, analisisnya. Nah, itu kan butuh banget tau kalau buat bisnis. Siapa yang datang, orang datang yang video yang mana, orang kecenderungannya suka video yang kayak apa. Nah, itu bisa dilihat di analisisnya tadi ketika udah jadi akun TikTok Pro. Nah, yang terpenting poinnya adalah setelah kita melakukan eksekusi adalah evaluasi dan strateginya disusun ulang. Karena kita udah ngerti nih, kita setelah lah anggap ambil 1 bulan periode kita ngepost. Setelah 1 bulan itu kita lihat nih, ternyata orang tuh sukanya konten yang seperti ini. Ternyata orang kalau cuma jualan, donat gitu doang, nggak begitu suka kayak gitu. Ternyata orang bisa konten yang ada manfaatnya buat dia, misalnya tips atau apa. Nah, itu bisa. Akhirnya kita susun lagi nih strategi yang ke depannya gitu. Ya udah kita perbanyak postingan seperti ini, postingan kayak gini dikurangin, nah terus diperbaiki kira-kira terus ditambahi inovasi juga. Jangan lupa. Nah, yang kemudian adalah ya sebenarnya mengulang lagi tapi dengan yang baru gitu ya, dengan strategi yang baru dengan susunan-susunan yang udah dievaluasi dari keseluruhan dari tes lancar ya. Oke. Lanjut. Ya terus ya udah kita lanjutkan lagi. Sebenarnya siklus yang gue ceritain tadi bisa ke semua media dalam pada dasarnya gitu. Pada dasarnya kan kita bisa pakai rumus ini di media mana aja gitu. Nah, ini tambahannya. Tambahannya kok banyak ya, lebih banyak dari isinya ya. Ya gitulah, Ido emang nggak pinter bikinnya PPT. Nah, sekali lagi ini menggarisbawahi sih. Jadi dari keseluruhan dari awal sampai sebelum ini aku highlight yaitu adalah nggak butuh followers gitu. Sebenarnya nggak butuh. Yang penting itu orang mengunjungi kita. Jadi followersnya 0 pun, tapi kalau 1 juta orang selalu datang ke video kita, tiap kita upload, ya nggak salah gitu. Tapi kan pasti orang yang video kayak gitu, kurang lebih banyak gitu. Di TikTok ya itu tadi uniknya. For You page tadi adalah orang yang random, pokoknya muncul di kita. Nah, makanya manfaatkan sound, video, dance, dan hashtag gitu ya. Sebenarnya nggak begitu ya, tapi bisa sih tetap dicoba. Hashtag itu juga yang lagi ngetren atau hashtag terbanyak itu apa, nah itu coba juga bisa dipakai. Sound, video, dance, dan hashtag
ya udah post gitu agar muncul di FYP gitu. Nah, juga. Nah, jadi nanti ketika kita nge-post nih, nemu video kita, algoritma ini mau langsung ngasih. Nah, itu anggaplah kayak pilot file user yang di-share sama algoritmanya ini. Bahkan algoritma tadi akan bisa menyebar. Itulah algoritma for you page. Kemudian yang kedua adalah manfaatkan TikTok Ads. Ya, seperti tadi ya, karena kita kan nggak ngerti nih mana yang buat kita otomatis memanfaatkan apapun lah, memaksimalkan apapun ya dengan TikTok Ads gitu ya, gitu. Bayar sih, kayak IG atau untuk Ads gitu. Bisa langsung. Yang ketiga adalah perhatian strategi. Halo? Halo Ido? Idonya hilang ya? Sebentar ya teman-teman. Saya coba untuk chat Ido dulu. Halo? Halo, Dok. Sorry, hilang ya? Tadi sempat hilang. Apa? Aduh, hilang lagi. Tapi sekarang lancar ya nih? Sekarang kayaknya udah mulai lancar nih. Coba-coba ngomong. Cek 1, 2, 3. Udah nih, udah. Oh ya, oke. Nanti kabarin langsung ya. Oke. Kalau putus-putus lagi. Nah, tadi ya tidak butuh followers, manfaatkan sound, video, dan hashtag FYP. Terus kemudian yang kedua adalah manfaatkan TikTok Ads. Aduh, stabil lagi ya. Manfaatkan TikTok Ads karena pada dasarnya kita nggak ngerti nih usaha mana yang bisa mencapai calon user tadi gitu. Nah, yang ketiga, perhatikan strategi. Kapan harus jualan langsung produknya? Kapan nih? Ini donat, kita jual berbagai rasa, ada berapa? Nah, itu kan langsung banget jualan produknya. Tapi kapan nih diisinya cerita, misalnya perjuanganku jualan donat bersama ketika aku menjadi mahasiswa tingkat akhir. Nah, gitu-gitu lah. Itu kelihatannya, apaan sih gitu. Tapi mainin emosi penonton, calon customer itu, loh iya, karena apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia tuh kalau di TV aja isinya mengeksploitasi kesedihan gitu ya. Tapi pada dasarnya ya bagaimana kita membungkusnya itu. Ya janganlah terlihat kasihan tapi lebih terlihat bagaimana berjuang. Nah, itu kan menginspirasi gitu ya. Terus kapan konten yang lagi ngetren gitu ya, misalnya yang lagi ngetren Bu Tejo, ya udah tuh bisa lah konten-konten disambung-sambungin sama Bu Tejo gitu misalnya. Terus kapan kasih tips kayak gitu biar calon customer juga cuma kan kadang nggak nggak begitu butuh value bisnis kita. Kadang orang nggak begitu butuh tuh donat gitu kan. Tapi ketika kita bisa kasih tips, buat buat dia. Terus akhirnya tiba-tiba suatu saat aku pengen beli donat ya. Itu aja ya kayak gitu. Jadi emang bagaimana mau berjejaring ya, merelatekan calon customer tuh semuanya caranya ya kayak gini gitu. Nah, terus kalau khusus di TikTok ya tadi lebih baik konsisten setiap hari gitu ya daripada tapi kurang berbobot nggak apa gitu. Tapi kalau di TikTok di kayaknya nggak sedinamis TikTok.
TikTok benar-benar hari ini siapa yang viral, besok siapa yang viral, pagi siapa yang viral, maghrib siapa yang viral tuh beda banget, dinamikanya dinamis banget gitu. Nah, dan yang terakhir ada relatable adalah kunci gitu ya, bagaimana kita semua bisa terhubung sama calon customer. Kayaknya udah nih. Oke. Udah, terima kasih atas bentar, aku lupa. Sebelum mengakhiri, aku harusnya ngasih tahu dulu dong TikToknya kayak gimana. Nah, boleh tuh. Jadi mungkin buat yang belum install jadi tahu gambarannya kayak gimana gitu ya. Oke, tak tunjukin. Tuh kelihatan chat saya tapi nggak apa-apa. Aduh, dari ayah lagi. Itu padahal Bapak kan udah nggak ada Nip. Astagfirullah. Itu HP-nya doang, HP doang. Biar abang cepat balik kita pilih yang Bentar. Mana ya yang Papa? Dari kata-kata ini. Ini nih. Ini yang aku juga suaranya ke luar nggak ya? Keluar kok, keluar. Nip? Keluar. Keluar Kedengeran ya? kok. Nah, jadi ini juga akun-akun yang aku senang jadi bisa belajar. Kata-kata ini kalau mau jualan murah ganti terjangkau, khusus ganti spesial, beli ganti miliki, produk ganti solusi, potongan harga ganti penawaran spesial. Gak cuma itu, jangan terlalu sering menggunakan kata saya, lebih sering gunakan kata kakak, bunda, atau anda. Masih ada kata-kata itu yang sering kamu pakai nggak nih? Tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi kan uniknya ya. Dia jadi misalnya jelasin singkat dan ringan gitu ya. Nah, sambil ada backsound lagunya. Nah, backsound lagunya itu yang lagi ngetrend gitu. Makanya itu simple tapi dan cocok gitu ya. Oke, tak cari lagi yang nah, ini yang favorit. Kalau mungkin ini buat teman-teman persalam apalagi. Yang mengamalkan satu seseorang bisa dimasukkan ke surga. Yes, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu minal jannah illa al-maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu salat wajib, maka tidak ada yang mampu mencegahnya masuk surga kecuali kematian. By the way, syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antara syarat-syaratnya adalah jangan menjadi orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang kecanduan ngelakuin suatu maksiat sehingga dia tidak merasakan bahwasanya perilakunya itu berdosa. Lalu di antara sebagian syaratnya adalah dia harus yakin. Ya kali ada seseorang mengamalkan satu amalan, tapi dia sendiri gak yakin bahwasanya amalan itu berguna, itu harus yakin dari dalam hati bahwasanya ayat ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk masuk surga. So, amalkan ayat ini setiap selesai salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, Nep. Bikin gitu, Nep. Persalam, Nep. Terus apa lagi ya? Aku sekalian menghibur diri. Bang Ariel beli. Wanita haid itu semua itu. Mana lagi ya? Mana lagi ya? Udah deh, selesai. Ini aku ada BlueStack. Teman-teman tahu BlueStack nggak sih? Yang ini buat Android ya? Android yang di PC. Nah, emulator. ya. Nah ini apa namanya? Tampangnya TikTok nih. Ini loh For You page yang aku bilang itu. Ini yang explore tadi. Nah, kalau following ini yang aku follow. Nah, ini kalau ini yang aku follow nih gitu.
Tapi kalau yang ini, nah ini bisa random banget nih, orang-orang bisa muncul. Hanya kan nggak tahu ini siapa gitu kan. Sebenarnya nah, yang menyenangkan tuh lihat komennya, yang nggak kalah menyenangkan dari videonya itu sebenarnya lihat komennya, apalagi orang Indonesia gitu. Nah, kemudian ini ya ini eksklusif teman-teman Forsalam yang cuma teman-teman Forsalam yang tahu akun TikTok saya. Ini kan nggak jelas ya, malu-maluin sekali ya. Apalagi wah kader Forsalam kok seperti ini gitu. Ya mohon maaf gitu ya. Tapi aku cuma mau ngasih tahu yang ini aja ya. Nah, ini yang nonton nih udah 39,6K. Padahal followersku cuma 36 gitu ya. Dan itu bahkan lebih populer dari video asli yang aku duetkan. Nah, tapi jangan lama-lama aku izin malu soalnya. Ya, tapi overall seperti halnya. Nah, ini kan apa namanya ada di sini ada soundnya gitu ya, bisa kita pencet. Kita jadi ada lihat orang videonya apa, kita suka lagunya, ini di sini ada gitu ya. Langsung kita coba sesuai lagunya gitu. Orang-orang tuh banyak yang lucu-lucu gini loh. Nah. Gitu deh. Macam-macam banget kan ya. Ya gitu ya. Udah. Itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ido. Jangan live dulu, Dok. Udah makasih tapi jangan live dulu. Ya, terima kasih kepada Ido yang telah menyampaikan materi ya berkaitan dengan bagaimana nih orang-orang memanfaatkan TikTok. Tapi overall tentang gimana TikTok itu sendiri ya. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah ini ada pertanyaan, Dok. Kamu nggak mau nanya, Nep? Nanti dulu lah. Iya. Dari Insia, siapa ini namanya? Ini orangnya udah live deh. Ya nggak apa-apa. Jawab aja. Kan ini direkam atau Oh iya benar juga. Mohon maaf Kak, izin bertanya untuk tema mempromosikan produknya seperti apa Kak? Apakah harus endorse Kak? Terima kasih banyak Kak sebelumnya. Apa ya maksudnya? Untuk tema memproduksikan produknya seperti apa ya Kak? Apakah harus endorse? Ya sebenarnya mungkin ya, aku nggak begitu nangkep, takutnya salah juga, tapi putus-putus lagi ya? Agak putus-putus. Cek, Nep, lancar? Lancar. Oh iya, IndiHome memang sulit. Nah, waduh. Apa namanya? Sebenarnya lebih mungkin yang tadi sempat ku sampaikan kali ya, Nep. Jadi kayak tema mempromosikan produknya seperti apa. Nah, itu sebenarnya lebih ke breakdown konten tadi loh, gitu. Oke, produknya apa nih? Kayak tadi donat gitu ya. Nah, terus apa nih kita masa promosi ini jualan dan harganya doang, donatnya doang, rasanya doang kan enggak nih. Nah, apakah harus endorse? Nah, mungkin pertanyaan gitu sih nih. Nah, apakah harus endorse? Tentu endorse adalah yang buat orang-orang yang mungkin mampu ya. Endorse tuh mahal kalau artis-artis. Mending minta endorse aku gratis. Waduh. Nah, makanya lebih ke kreativitas di konten-kontennya tadi. Yang mana teman-teman bisa cari yang lagi viral apa, terus yang bisa membantu orang apa, orang lagi suka apa. Misalnya ya tadi tips gitu ya. Misalnya produknya adalah skincare gitu ya. Jangan langsung ini jerawatan apa, itu kan biasa banget ya. Tapi gimana nih yang tadi yang relate apa ya kira-kira? Oh,
kulit kamu yang kayak apa sih? Nah, terus kasih tahu nih 3 tipe hal kulit cewek misalnya. Ada yang gampang berminyak, terus bisa digoreng pakai telur minyaknya. Misalnya yang gitu ya. Nah, itulah. Nah, lebih diperbanyak aja kontennya, brainstorming kontennya gitu. Yang di luar dari hard selling atau mainnya tadi, produknya, harga produk, manfaat. Nah, kalau cuma kasih tahu produk dan harganya, itu hard banget, jauh-jauh dari itu gitu. Kasih dari produk kita bahkan nggak masalah banget. Yang penting gimana calon customer tuh ngeh dulu sama kita. Ngeh gitu. Kita tuh ada, aware dulu kita ada gitu. Paling nggak aware dulu. Dari aware, orang-orang akhirnya menikmati konten kita. Dari menikmati konten kita, menyukai kita. Dari menyukai konten kita, nge-follow kita. Dari nge-follow kita, membeli produk kita. Kayak gitu. Jadi tahapnya emang harus aware dulu. Menurutku gitu sih. Oke, itu tadi mungkin siapa ya namanya? Insyah Hanifah. Insyah Hanifah gitu. Jawabannya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dok, tapi ini di PM. Jadi kayaknya nggak muncul di chat ya. Di private. Di private di akunmu sendiri bahkan ya. Tips pede buat video TikTok dong, Kak. Apa nih? Gimana biar bisa pede? Wah, gila sih. Ini kayak juga buat semuanya. Posting di Instagram. Aku aja nggak pede sebenarnya. Tapi gini. Tapi gini, kenapa nggak pede gitu loh? Kalau ngomongin device, nah, jadi kebetulan kemarin yang webinar sama Pak Andi itu juga nih, ada pertanyaan kayak gitu juga, kayak gimana caranya pede kita ngonten, padahal device kita nggak mensupport itu gitu ya. Waduh. Loh, nggak masalah. Kita coba seburuk-buruknya kita adalah punya HP gitu. Oh, iya. Nah, itu udah main alatnya, main device-nya. Terus apa lagi gitu? Nah, oke, kita nggak akan bisa battle dengan device selama kita emang nggak punya duit yang banyak gitu ya. Kita nggak bisa ngalahin Chandra Liau dengan kameranya dan editing yang gitu ya. Tapi di TikTok nih enaknya ya tadi ada filter video maupun filter sound. Nah, itu tuh macam-macam banget. Nah, itu bisa mengembangkan ya video kita lah. Nah, tapi oke lah kita nggak bisa battle di device-nya. Kita perangkatnya nggak semumpuni yang lain. Tapi kita bisa di battle di mana? Di kontennya. Sesama-samanya diri kita sama orang lain, kita tetap punya value yang berbeda. Bisnis kita mungkin tetap jualan donat dan mungkin ada jutaan orang yang jualan donat. Tapi kasih tahu nih, kita kasih tahu yang berbedanya apa. Betanya di kontennya tadi, gitu. Bukan di device-nya. Terus gimana bisa pede? Nah, sebenarnya biasanya kendalanya itu karena nggak pede karena ngelihat yang lain gitu ya. Nah, coba deh cenderung cuek sama yang lain gitu. Oh, yang lain kan jernih. Oh, yang lain kan kontennya berbobot. Oh, ya iyalah. Kalau kamu nggak berbobot ya muhasabah gitu ya. Kayak aku nih muhasabah, kontennya nggak berbobot. So. Nah, tapi maksudnya habis itu ya udah pede aja sebenarnya karena konten yang kalian keluarin itu bisa jadi satu-satunya yang baru ada atau itu benar-benar orang tuh ngeh bagus, tapi cuma gara-gara kalian nggak pede dan takut, itu kesimpan dan nggak akan orang-orang sama sekali sampai kapanpun ngerti gara-gara resah tadi. Kalau kata Pak Adi itu, umur keresahan diri kita itu hanya 20 detik gitu. Jadi makanya sebenarnya ya resah itu semua orang resah gitu. Karena semua orang juga semua pernah mengalami fase pertama kali ya. Mungkin awal-awal tuh juga canggung banget ngupload video TikTok. Tapi setelah sekali dua kali dicoba lah pasti udah terbiasa gitu. Kalau kata Pak Novel Baswedan, takut itu tak perpanjang umur sebagaimana berani tak perpendek umur kayak gitu. Jadi sebenarnya udah nggak ada alasan loh kita untuk nggak pede, untuk takut dan menunda gitu. Pokoknya eksekusi aja, kemudian cek, kemudian gitu ya kayak tadi plan, cek. Pokoknya dievaluasi aja gitu. Nggak bisa kita nunggu sempurna baru ngepost, nggak akan ngepost.
gitu. Yang penting ikutin siklus tadi aja ya. Ya. Yang penting diposting dulu aja gitu gimana konten teman-teman. Oke, lanjut Dok ke pertanyaan selanjutnya. Kak, Oh, ada ya? ada. Hebat anaknya. Kak, ada contoh akun TikTok yang fokus di bisnis nggak sih? Yang mungkin kamu tahu, Dok. Ada dong. Apa tuh? Sambil ku munculin ya. Oke. Sambil tapi nunggu BlueStack bentar ya. Tadi malah aku close Geblek. Nah, tapi memang jadi ada beberapa tipe gitu. Misalnya ada tuh akun namanya Jogja Taste, itu isinya dia bukan jualan sih, tapi lebih ke isinya kuliner-kuliner. Nah, tapi di isinya itu isinya jualan makanannya macam-macam gitu ya. Nah, ini tak tunjukin ya, nggak lelet internetnya. Nah, aku juga suka nge-follow gini-gini. Maksudnya, wah, Makman tuh enak. Kayak kalian kan biasa, kalian lagi. Kok kalian aku ya? Aku kan biasanya makan nasi telur doang gitu ya. Tapi karena lihat TikTok itu jadi terhibur gitu. Makanannya enak gitu. Lebih enak rasanya. BlueStack. Oke. Misalnya ini. Nah, ini misalnya es puter terenak di Jogja. Suaranya kedengeran ya, Nep? Nggak kedengeran. Oh, sumpah. Iya. Apa kecil banget ya sampai nggak kedengeran? Tapi di sana ada suaranya. Kecil sih emang. Oh, sorry. Ya, Aduh, guys. kekenyangan. Awalnya aku sebetulnya Dengar ya? Dengar. yang online ya, jadi mereka bisa menjamin kondisi es itu tetap utuh sampai ke rumah, soalnya mereka pakai kurir sendiri. Oh iya, untuk price settingnya sendiri mulai dari 15.000 sampai 30.000 dan mereka menyediakan yang ukuran besar ataupun kecil. Nah, buat teman-teman yang kangen es jadul, kalian wajib banget cobain ini. Ini asli rekomendasi. Nah, ini kan literally dagang produknya langsung. Soalnya dia memang karena dia kayak akun-akun ngikutin Makman gitu. Nah, tapi ada lagi nih yang lagi ngetren tuh. Kalau teman-teman tahu Bittersweet by Najla, kamu tau nggak? Nggak tahu. Sumpah ini ngetren banget, dessert box terngetren se apa TikTok. namanya? Se TikTok kayaknya sih emang. Ini tuh jual dessert box gitu. Oh, boxnya doang. Nah, ini loh di ini loh tuh. Rasanya seperti Anda menjadi tomat. Ya kan dia itu jualannya dia gitu. Ini loh kue-kue gitu loh, tapi dikotakin gitu, Nep. Oh. Nah, ini kan dia malah ke Bali gitu ya. Jadi sebenarnya nggak selalu jualannya dia kan, nggak ada kan. Oh, malah promosi yang lain gitu. Nah, tapi tetap tuh akhirnya ujung-ujungnya nyobain dessert box-nya dia kayak gitu. Iya kan? Oh, tuh. Pinter kan? Upselling itu gini ya. Terus kasih yang berbeda nih. Oh, ini kan kayak sosial eksperimen gitu ya. Iya. Oh, ini bule disuruh nyoba gitu. Pinter banget tuh idenya. Aku juga, wah keren. Nah, itu kan karena suaranya Odading itu lagi ngetren banget. Makanya di lip syncin lah sama orang banyak banget gitu. Nih, malah rekomendasi villa. Lu ngapain coba jualan dessert box malah villa di Bali gitu ya. Itu apa namanya? Ya disesuaiin. Karena mungkin dia suka jalan-jalan juga atau apa. Nah,
atau mungkin followersnya memang lebih banyak orang yang suka jalan-jalan juga. Nah itu mungkin nggak tahu kita, dia yang ngerti kayak gitu. Itu sih nih sebenarnya masih banyak tapi apa ya, kalau pas ditanyain gitu lupa gitu. Padahal sebenarnya pas ini sering kayak aku nge-like-in gitu. Tapi yang bagus juga tuh yang tadi bisnis bareng Bram ini aku suka ya. Dia tuh ngasih tahu tips trik marketing. Ini isinya ya walaupun cuma ngomong gitu ya, tapi itu tuh sederhana dan nggak butuh lama gitu loh. Daripada kita dengerin podcast misalnya, dengerin podcast sejam gitu ya. Kan kita lebih yang ringan gini kan sukanya. Nah, kedengeran Dok. Ada suara yang Bahwa mau nggak mau, suka tidak suka, dunia ini akan dibawa ke digital. Digital presence itu penting. Mulailah buat konten itu penting. Mulailah buat konten. Kuncinya itu konten. Mau di sosial media manapun. Tuh kuncinya konten. Karena itu adalah cara kita. Langkah pertama kita supaya kita diketahui atau Kan? sama. Tuh, langkah pertama supaya dikenal itu sama yang kayak aku sampaikan tadi. Gimana aware, orang tuh calon customer tuh langsung aware sama gitu. Sama yang terakhir paling, tapi ini bukan jualan lagi ya, tapi ini jiwa apa ya? Yang itu loh, yang sedekah brutal itu, tahu lah ya pasti. Ini juga apa namanya? Saya dulu pesantren, walaupun pesantren badar Pak. Ya saking banalnya saya pernah gak ke masjid gitu kan, malas ke masjid, terus tiba-tiba saya tiduran, terus tiba-tiba ditarik ke tempat sakit gitu kan, dokter datang. Dia nanya, Dek, sakit apa Dek? Saya bilang gini jawabannya, nggak tahu dokter. Loh sakit apa? Yang dirasa apa? Nggak tahu kan dokter. Saya bilang, harusnya tahu saya sakit apa. Saking bandalnya saya. Gitu. Nah dulu teman-teman, saya ngerokok. Saya 2 tahun ngerokok, saya nggak bisa berhenti. Kenapa begitu? Karena saya berhenti karena dasar ketemu sama orang yang ngerokok, oke berhenti. Ketemu sama yang ngerokok lagi. Pas sendiri ngerokok, pas ketemu sama yang nggak ngerokok gitu. Atas dasar lingkungan. Lingkungan adalah motivasi paling rendah, Pak. Ada yang bilang kalau pengen jadi pengusaha, gue bisa pengusaha, belum tentu. Ternyata settingan dalam pikiran saya adalah ada sebuah pemohon begini teman. Ada orang Jawa pasti ngerti ya. Wes mangan udah makan, nggak ngudut enak. Nah, jadi pas tiap kali makan, udah beresnya ngapain? Ngudut. Sampai saya ngerti ilmu ini, oke. Gak nyampe 1 tahun saya berhenti ngerokok. Karena saya mengubah belief saya, bukan lingkungan saya. Saya dulu pesantren, walaupun pesantren. Itu ya, Nep. Paling kurang lebih. Jadi, itu sih paling kurang lebih. Banyak banget lah Mas Yan. Bisa dieksplor sendiri di TikToknya. Tapi ya jangan kaget kalau ada yang gini-gini. Aneh-aneh juga ya. Gini-gini. Tapi ya kan kita bisa blog. Ya aku juga ngeblog akun-akun gitu Pak. Di blog aja kalau nggak suka. Kan kendalinya tuh di kita. TikTok tuh nurut kita. Jangan kita yang nurut TikTok. Berarti yang penting di kitanya ya. Iya. Betul. Oke. Ini terakhir nih Dok kayaknya. Mas Ido ada niatan mau bisnis di TikTok nggak? Kalau ada rencana dimulai di mana proses yang Mas kalau ada rencana dimulai dari mana proses yang Mas lakukan? Bisnis dari TikTok. Kalau dari aku sendiri karena sudah ada bisnisku ya. Saya nggak tahu sih boleh disebut bisnis atau enggak Raih Cita tuh, karena maksudnya ada value membantunya juga, tapi juga nggak memungkiri ada value bisnisnya ya, atau kita harus mencari revenue-nya. Nah, itu yang memang lagi dikembangin gitu, baru 1 postingan sih kemarin, karena baru mulai juga, dan itu Raih Cita sih. Nah, yang selain itu, karena pada dasarnya bisnis itu kita menginterpretasikannya kan ke ini ya, pundi-pundi ya. Nah, mungkin bisa jadi bisnisnya orang lain tuh dengan bermanfaat, nggak ngerti loh kita nih. Memberi manfaat itu adalah bisnisnya dia. Waduh. Ya bisa juga kan. Udah bisa aja kan. Nah, sebenarnya kalau aku udah ada 2 ya, maksudnya Raih Cita sama yang satunya Bhinneka Daily Egg itu. Sebenarnya mainnya si Bhinneka Daily Egg, tapi sayangnya lagi vakum kan semenjak corona ini, berkurang lah intensitasnya. Apalagi salah satu. Halo? Ido kok menghilang? Sempat hilang tuh tadi? Belum ya? Bentar ya.
Bentar ya teman-teman, Ido sedang ada kendala teknis sepertinya. Jadi dia minta kita untuk menunggu sebentar. Sorry. Udah ya? Udah. Gimana gitu sih? Oke, Itu lanjut sih dong. paling yang tadi ya, maksudnya sebenarnya Raicita dan Bhinneka Dialek itu lagi dikembangkan di TikTok-nya kayak gitu. Cuma yang Bhinneka Dialek tadi salah satu co-foundernya itu skripnya nggak selesai. Pesan ya, saya tuh maksudnya. Jadi lagi mau mengutamakan yang itu dulu gitu. Tapi kalau Raicita udah mulai kok kita pakai TikTok dan TikTok Ads gitu. Kebetulan yang nongol aku juga gitu. Sama aja. Padahal sebenarnya aku kalau ditanya tadi kayak gimana caranya pede, ya aku biasa gitu, nggak excited pede banget gitu, kepedean gitu ya, tapi juga nggak, tapi aku juga kadang malu juga gitu. Cuma di Raicita yang mau di TikTok cuma aku doang. Oh, yang lainnya jaim-jaim ya? Iya, dan kebetulan yang menguasai ya aku juga gitu. Gitu sih. Tapi aku mencoba menginfluence yang lain kok. Juga gitu. Oke. Itu mungkin Dok, semua pertanyaan yang diajukan pada sore hari ini. Mungkin dari itu ada yang mau menyampaikan closing statement? Paling itu sih. Pokoknya berani aja, dicoba dulu aja. Pokoknya ketika takut dicoba dulu, ketika nggak pede dicoba dulu. Intinya di nyobanya tadi. Memang di plan do, check act. Terpentingnya memang di do gitu. Walaupun kita nggak nge-plan, tapi kita nge-do. Tapi ya kita habis itu paling nggak cek gitu. Nah, tapi plan do check, habis itu kan act. Act itu adalah keseluruhan dari plan do check yang diulang gitu. Makanya sebenarnya tetap kita harus ngerencanain. Tapi yang paling mendasar ya mencoba eksekusinya itu. Yang penting jangan takut sama eksekusinya. Itu sih paling. Oke. Nah itu mungkin tadi teman-teman dimulai dari materi dari Mas Ido, terus juga ada diskusi sampai tadi terakhir ada closing statement dari Ido. Harapannya ini bisa jadi salah satu motivasi teman-teman ya untuk memanfaatkan salah satu platform yang ya cukup potensial sih menurut saya gitu untuk bisa kita manfaatkan dalam bisnis gitu. Saya pernah dengar juga gitu. Ini sebenarnya juga saya dapat dari TikTok. Jadi kalau misalnya gitu ya teman-teman melihat orang-orang yang ya ibaratnya mereka joget-joget gitu. Ketika mereka bangga dengan joget-jogetnya, terus kita nggak bangga dengan value yang kita bawa, ya dunia ini akan diisi dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi bener banget tadi kata Edo ya, sosial media itu netral. Kalau semisal kita bisa mengisinya dengan kebaikan, tapi kita bisa juga mengisinya dengan hal-hal yang nggak baik gitu. Jadi tergantung teman-teman gitu. Nah, ketika ada orang-orang yang nggak baik yang ngisi, ya dominannya jadinya ntar orang-orang yang nggak baik gitu. Tapi ketika teman-teman di sini adalah orang-orang yang baik, yang nanti akan mengisinya, maka insya Allah nanti TikTok itu akan diisi dengan hal-hal yang baik tersebut. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Ido atas waktunya pada sore hari ini. Semoga sukses terus ya di baik di Raicita, di Bhinneka Dialek gitu, maupun di konten TikToknya pribadi gitu. Yang mungkin tadi katanya penuh dengan ketidakjelasan gitu. Semoga bisa terus menginspirasi kita semua di sini. Oke, teman-teman, itu mungkin untuk hari ini juga dengan berakhirnya materi dari Ido juga mengakhiri ya rangkaian For Salam Creative Class kita selama kurang lebih 4 hari kemarin. Bagi teman-teman yang menginginkan materi yang sebelumnya yang kebetulan mungkin nggak sempat hadir tapi ingin dapat materinya, bisa diminta ke admin ya, di admin di grup lain gitu. Saya, Rifka, atau bahkan Ido gitu, karena Ido juga penitiannya. Jadi silahkan nanti dihubungi atau mungkin diminta di grupnya nggak apa-apa. Gitu. Kecuali kayaknya rekaman yang hari kedua ya, kayaknya hilang gitu. Tapi mungkin nanti bisa diminta PowerPoint-nya. Oke, mungkin sekian dari saya.
kami dari Forsalam Passion and Ideas Incubator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman. Semoga dapat menginspirasi dan menyalurkan hal-hal yang menjadi minat teman-teman gitu. Kalau misalnya ada kritik dan saran silakan disampaikan saja di grup, baik di grup ataupun ke masing-masing ya pengurus FPI, baik saya, Rifka atau Ido yang mungkin teman-teman bisa hubungi. Itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas. Aduh. Oke. Aduh.